Pak Toba, saya bertanya boleh? Opung, Iya, iya. Opung, ini setelah gencatan senjata, belum pernah nongol ini si Ayatollah ini. Jangan-jangan dia udah nyungsep ke Rusia atau udah ketemu 72 bidadari ini. Gimana pendapat Opung Toba ini? Dan dia juga mengidap penyakit apa itu prostat atau apalah itu ya, pernah data-datanya seperti itu. Pak Toba, saya bertanya boleh? Opung, Iya, iya. Opung, ini setelah gencatan senjata, belum pernah nongol ini si Ayatollah ini. Jangan-jangan dia udah nyungsep ke Rusia atau udah ketemu 72 bidadari ini. Gimana pendapat Ompong Toba ini? Itu yang belum tahu, kita lihat ya. Bisa saja dia sudah masih bersembunyi karena situasi belum betul-betul aman situasi sekarang ini. Atau dia bersembunyi di salah satu negara seperti Oman ya. Oman, dia sembunyi di situ karena Oman ini termasuk netral, tidak terlalu anti Iran yang Syiah, dan juga Oman masih masuk negara-negara Arab juga. Atau mungkin sudah sempat lari kemana? Lari ke Rusia. Tetapi kalau kita lihat kondisi fisiknya Ali Khamenei ini juga sudah nggak terlalu bagus ya, udah usia 85 tahun lebih, dan dia juga mengidap penyakit apa itu prostat atau apalah itu ya, pernah data-datanya seperti itu. Nah, waktu sebelum dia mulai kelihatan menghilang itu, sebenarnya dia sudah menyerahkan pimpinan negara itu kepada pasukan Garda Revolusi. Nah, apakah sekarang masih di tangan Garda Revolusi? Itu yang kita belum tahu, Pak. Bisa jadi sudah sudah di tangan Garda Revolusi sekarang ini. Jadi sampai sekarang belum jelas. Nah, yang satu lagi yang agak saya bingung, nggak pernah kelihatan di publik atau mungkin sudah muncul di publik tapi saya nggak memperhatikannya. Presiden Iran, Pezeshkian, itu kemana ya gitu ya? Sepertinya hilang juga gitu, nggak kelihatan. Jadi yang ngomong di publik itu kan kebanyakan ya jenderal-jenderal yang tersisa gitu. Nah, itu hilang juga. Apakah dia lari ke luar negeri juga? Kita belum tahu. Waktu kemarin ada 3 pesawat berangkat dari Iran menuju Oman, mungkin Pezeshkian lari di situ ya, melarikan diri dan membawa keluarganya. Nah, kemudian kalau kita lihat serangan kemarin, serangannya Iran terhadap pangkalan Amerika, sepertinya itu hanya simbolik. Serangan cuma dengan kekuatan seperti itu ya apa, serangan lemah bagi Amerika yang punya sistem pertahanan udaranya jauh lebih kuat daripada Israel ya, yang di Qatar itu, yang di pangkalan udara itu. Dan juga memang mereka sudah menunggu serangan itu, yang segala macam, misalkan fasilitas militer, kedutaan, dan fasilitas yang dimiliki oleh Amerika di Timur Tengah, mereka sudah jaga bagaimana pengamanannya. Sepertinya itu simbolik begini, supaya Iran merasa dirinya tidak berjuang untuk menjaga kedaulatan negerinya. Jadi Amerika tidak membalas serangan seperti itu. Nah, berbeda dengan Israel. Israel itu pada waktu menjelang pengumuman ini kelihatannya mereka mengoptimalkan senjata yang digunakan. Iran mengirimkan rudal apa itu, rudal yang terbesar itu ya, Fajar atau apa itu, yang hulu ledaknya sampai 1,5 ton ya. Kemudian Israel juga mengerahkan 50 pesawat tempurnya menghancurkan itu tadi, fasilitas-fasilitas yang sudah saya sebutkan di depan tadi. Jadi praktis ya, perang selesai meskipun kedua-duanya melanggar gencatan senjata, tetapi yang lebih parah Iran. Kenapa? Dia melanggar sesudah tenggang waktu selesai, 6 menit sesudah tenggang waktu selesai ya, dari yang disepakati. Tapi ya kalau biasanya kalau menjelang gencatan dalam peperangan itu, kedua pasukan itu akan menggunakan kekuatan-kekuatan maksimalnya untuk ya menyelesaikan milik apa ya, aset militer milik lawan yang masih tersisa yang mungkin bisa dihancurkan. Kira-kira ya begitu. Tapi
ya kita lihatlah nanti bagaimana ke depannya mengenai Khamenei ini. Tetapi kalau misalkan situasinya nanti makin memburuk, Iran ini akan terjebak ke depannya dengan demo-demo. Demo dari masyarakatnya sendiri yang sudah terpecah antara kelompok yang mendukung rezim Ali Khamenei dengan yang kelompok moderat yang ingin Iran menjadi negara demokrasi sekuler. Ini akan panjang ke depannya internal Iran ini. Siapa yang menang kita belum tahu. Masih kita lihat nanti bagaimana, apakah nanti karena ada kecenderungan militer Iran sudah mulai melepaskan diri dari rezim yang penguasa sekarang ini. Mereka meninggalkannya bergabung dengan rakyat yang pro demokrasi dan mulai melakukan demo. Apakah gerakan ini akan semakin lama semakin membesar gitu ya? Meskipun sepertinya Amerika tidak mau ikut campur terlalu dalam. Israel juga walaupun dia menyatakan bahwa rakyat Iran punya kesempatan untuk memerdekakan diri dari penjajahan rejim para mullah ini, tetapi ya kita nggak tahu juga. Israel ya hanya sebatas kepentingan Israel di situ adalah menghancurkan program nuklirnya Iran. Yang kedua, menghancurkan program rudal balistiknya Iran. Dua hal ini yang penting bagi Israel. Tetapi memang bisa saja dengan kehancuran yang dialami oleh rezim Ayatollah dan kekuatan militer Garda Revolusi ini, rakyat Iran punya kesempatan untuk memerdekakan diri dari penjajahan para mula. Begitu kira-kira, Pak Frans. Terima kasih. Terima kasih, Opung. Halo Pak. Ya jelas 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 ya ya Iya, jelas. jadi Presenting him with that figure is going to go a long way, they hope, in sort of reassuring udah the alliance with the United States and support of the United States. But the ada yang reality of bocor that nih. number is not quite 5%, right? About 3.5% of that is the sort of actual, guns and ammo, real. Tadi bocor. Oh, iya iya. Jadi kan kadang ini apa ya, kalau udah perang kayak gini tuh kadang saya suka bingung ya Pak. Ada teori-teori konspirasi. Adalah yang bilang, wah ini ada suatu shadow hand, katanya gitu. Jadi perang-perang ini dibuat supaya